Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Adamail, Muhammad Yafi Marsha Syauki, dan Alvan Nova Rahmat. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengaturan digital kecepatan motor DC dengan ThinkSpeak IoT. Untuk yang pertama kali, saya akan membacakan daftar isi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada tujuan, kemudian ada referensi, selanjutnya ada pengenalan, eksperimen, data percobaan, analisis data, dan kesimpulan. Untuk tujuan sendiri, mengapa kami melakukan praktikum pada kali ini, yaitu memberikan pengetahuan tentang implementasi dan pendesianan controller digital dengan MATLAB atau Simulink. Pada kesempatan kali ini, kami akan menggunakan MATLAB yang dibantu dengan teknologi IoT, yaitu ThinkSpeak. Selanjutnya, tujuan yang kedua yaitu mengetahui pengaruh perubahan waktu sampling atau perubahan metode sampling dan hold terhadap performa sistem. Untuk tujuan ini, kami akan mengubah-ubah variabel, yaitu variabel sampling dan juga hold terhadap performa sistem. Kemudian yang ketiga, yaitu menggunakan IoT untuk pengaturan dengan sarana ThinkSpeak. Kemudian referensi yang kami gunakan yaitu ada di buku Discrete Time Control System yang dikarang oleh Ogata. Pada pendahuluan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai ThinkSpeak. Apa itu ThinkSpeak? ThinkSpeak adalah layanan platform analitik IoT yang memungkinkan Anda untuk mengumpulkan, memvisualisasikan, dan menganalisis aliran data langsung di cloud. ThinkSpeak menyediakan visualisasi instan dari data yang diposting oleh perangkat Anda ke ThinkSpeak. Dengan kemampuan untuk mengeksekusi kode MATLAB di ThinkSpeak, Anda dapat melakukan analisis online dan memproses data saat masuk. ThinkSpeak sering digunakan untuk pembuatan prototipe dan pembuktian konsep sistem IoT yang memerlukan analitik. Ya, selanjutnya untuk eksperimen. Pertama kita buka websitenya dari ThinkSpeak sendiri. Ini udah tertera ya di layar kiri. https://thingspeak/com/login. Next, Dam. Kita login terlebih dahulu. Akun Google juga bisa langsung dimasukin. Kita daftar untuk login. Ya, next. Nah, setelah itu kita buat channel baru. Kita klik new channel. Next. Nah, itu nanti setelah kita klik new channel, ini maka akan keluar persentase komplitnya, channel ID, nama, deskripsi. Nah, ini untuk nama sendiri kita bebas ngisinya apa aja. Nah, di sini kita ngisinya praktikum LPDO. Terus untuk deskripsinya kita isi praktikum LPDO, pengaturan digital kecepatan motor dengan ThinkSpeak IoT. Lalu untuk field-nya kita buka sampai field ke-8. Habis itu kita isi parameternya, yang mana ada KP, KI, KD, atau time sampling. Terus ada hold methods, lalu ada amplitude, terus ada reference sinyal, dan yang terakhir ada outputnya yaitu motor speed dengan RPM. Next. Nah, setelah itu kita buka MATLAB, terus kita jalan ada di modul. Nah, itu maka akan keluar sinyal hasil dari runningnya. Kalau yang holdnya itu 3, yang berarti itu FH dengan metode FOH ya. Terus next, Dam. Nah, secara bersamaan akan keluar sinyal juga di websitenya ThinkSpeak. Ini terlihat sama ya. Nah, ini untuk saran aja. Nanti kalau dicoba sendiri itu untuk melanjutkan ke percobaan berikutnya, itu kita
clear terlebih dahulu channelnya. Nanti ada di setting channel. Habis itu nanti kita pilih clear channel. Nah, itu untuk agar source code yang kita jalankan sebelumnya itu tidak tidak terikut lah untuk percobaan selanjutnya. Ya, ini bisa dilanjut ya. Next. Nah, ini untuk hasil datanya. Ini untuk time sampling 0,1 dengan metode ZOH dan FOH. Nah, ini terlihat responnya itu stabil ya. Walaupun ZOH-nya ada overshoot sedikit. Next, Dan. Ini masih dengan time sampling yang sama dengan metode Tustin dan Impulse dan stabil respon sinyalnya. Next. Nah, ini untuk time samplingnya 0,24 dengan metode ZOH-nya itu dia tidak stabil. Lalu dengan metode FOH dia stabil. Walaupun ada overshoot-nya. Next. Nah, ini untuk metode Tustinnya dia tidak stabil dan metode itu. Oh, maaf, untuk Tustin dia stabil. Walaupun ada overshoot-nya. Next. Ini untuk 0,6 lebih besar lagi. Ini untuk metode ZOH dia nggak stabil. Jangan untuk FOH-nya dia stabil dengan ada overshoot. Next. Ini untuk metode Tustin, dia tidak stabil. Dan di metode Impulse, dia stabil dengan waktu steady state yang lumayan lama ya. Untuk mencapai titik steady state. Ya, mungkin selanjutnya bisa dilanjut ke Alvan ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis data. Jadi yang pertama yang bisa saya jelaskan adalah 4 metode rekonstruksi sinyal analog menjadi sinyal digital. Yang pertama ialah mengenai metode ZOH atau disebut juga Zero Order Hold. Nah, pada metode yang pertama ini, sinyal dari analog itu direkonstruksi dengan membangkitkan sinyal yang konstan dan kontinu pada satu periode tertentu. Sehingga kalau misalnya kita lihat untuk metode ZOH ini, dia akan membentuk sinyal yang berbentuk itu seperti tangga atau sinyal step. Itu ada banyak. Selanjutnya untuk yang kedua adalah metode first order hold atau FOH. Nah, ini merekonstruksi dengan membuat garis gradien antara dua tertentu. Kalau misalkan yang tadi kita hanya melakukan suatu sinyal kontinu, kalau ini kita mengambilkan dua data misalnya pada UK dan UK-1, lalu kita buat garis kemiringannya sehingga garis yang dibentuk itu menjadi lebih miring, atau bisa kita katakan dibandingkan dengan ZOH, sinyal yang dihasilkan ini menjadi lebih mirip dengan sinyal aslinya. Selanjutnya yang ketiga adalah metode Tustin atau disebut juga dengan metode bilinear transformation. Nah, pada metode ini kita merekonstruksi sinyal digital itu dengan cara integrasi numerik atau lebih spesifiknya lagi dengan metode trapezoidal rule. Dan yang terakhir adalah impuls atau impuls invarian. Nah, kalau pada ini itu mirip ZOH, namun ini kita tidak membangkitkan sinyal secara konstan dan kontinu, namun hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya kita dapat menganalisis dari grafik yang kita dapatkan. Untuk yang pertama, bentuk grafik yang didapatkan dari MATLAB dan ThinkSpeak itu secara umum sama, namun kita bisa lihat perbedaan utamanya itu terletak di waktu simulasinya. Pada MATLAB kita lihat waktu simulasinya itu 6 detik, namun pada saat kita hubungkan dengan ThinkSpeak itu bisa sampai 10 hingga 20 menit. Lalu yang kedua adalah mengenai time sampling yang digunakan. Nah, di sini semakin besar time sampling yang kita pakai, semakin besar pula kecenderungan grafik respon menjadi tidak stabil.
Misalnya saja pas kita menggunakan time sampling itu 0,1, 4 metode itu menghasilkan respon sistem yang stabil. Namun saat kita menggunakan time sampling 0,24, FOH itu menjadi tidak stabil. Dan pada 0,6, mohon maaf 0,6 untuk FOH dan tusin itu tidak stabil. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu tentang metode impulse invariance. Nah, di sini merekonstruksi membagikan sinyal yang sesuai dengan sinyal analog tertentu. Terus yang keempat yang kita bisa dapatkan adalah pada sistem yang stabil pada semua waktu sampling, yaitu FOH dan impulse invariant. FOH itu memiliki waktu steady state yang lebih cepat dibandingkan impulse, sementara impulse itu memiliki kelebihan, yaitu tidak terdapat overshoot pada responnya. Mungkin bisa di next. Nah, di sini kita bisa dapatkan untuk kesimpulan pengaturan digital kecepatan motor DC dengan ThinkSpeak IoT. Untuk yang pertama adalah pada percobaan ini, yaitu penggerak motor DC melalui ThinkSpeak, itu kurang cocok dilakukan untuk direalisasikan apabila kita menggunakan fan motor DC yang diperlukan reaksi yang cepat, karena bisa kita lihat tadi baru mendapatkan respon itu sekitar 10-20 menit. Nah, lalu yang kedua adalah dari percobaan menggunakan 4 metode diskretisasi yang berbeda, metode first fault order, FOH, dan impulse invariant itu menghasilkan respon sistem stabil untuk seluruh penggunaan time sampling. Nah, kita juga dapatkan tadi pada penggunaan time sampling 0,2 atau lebih, metode zero halt menjadi tidak stabil, dan pada time sampling 0,6 atau lebih, metode two stin itu menjadi tidak stabil. Dan yang kesimpulan terakhir adalah peningkatan time sampling itu berbanding lurus dengan lama waktu steady state. Semakin kecil time sampling yang digunakan, maka respon sistem yang digunakan itu akan semakin lambat mencapai steady state. Begitu pula sebaliknya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kami sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.